Annyeong Yorobun, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Hotel de Luna episode 3. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out. Episode 3 diawali dengan adegan Jang Man-wol yang berada di bawah pohon bulan, di mana ia terus saja mengingat perkataan dari Ku Chang-song yang menanyakan apakah dirinya sudah meninggal atau belum. Lalu ia menjawab pada dirinya sendiri bahwa ia hanya terjebak sampai saat ini, terjebak dalam zona waktu. Kemudian adegan beralih pada masa lalu, di mana kelompok yang diketuai oleh Man-wol merampok sebuah rombongan yang melewati tempat itu. Barang-barang yang dibawa oleh rombongan tersebut mereka rampas, dan di dalam kereta yang mereka bawa ternyata adalah seorang putri dari sebuah kerajaan. Melihat temannya yang kesulitan dalam menghadapi pengawal dari sang putri, Man-wol memberikan isyarat kepada pasukannya untuk mundur, serta membawa barang-barang yang telah berhasil mereka rampas. Sedangkan Panglima yang melihat itu akhirnya berusaha untuk mengejar sang ketua kelompok. Dan setelah berhasil menangkapnya, Panglima itu terkejut, di mana ketua itu adalah seorang wanita yang membuat dirinya terpana. Dan itu dimanfaatkan oleh Man-wol untuk melumpuhkan sang lawan. Kemudian adegan beralih dengan tangan sang Panglima telah diikat dan menaiki seekor kuda. Namun pada saat mereka telah turun dari kuda, tapi sialnya kuda malah lari. Pada saat ingin mengejar kudanya, Man-wol malah terhisap oleh pasir. Yang mau tidak mau, ia harus meminta tolong kepada Panglima itu. Akhirnya sang Panglima mau menyelamatkan Man-wol setelah tangannya terlepas dari ikatan. 내 손발이 자유롭다면 더 잘 도울 수 있을 텐데. Walau sebelumnya, sang Panglima terlihat enggan untuk menyelamatkan Man-wol dan memilih pergi dari sana. Namun ketika Man-wol semakin terhisap ke dalam pasir, akhirnya sang Panglima melemparkan seutas tali dan meminta Man-wol untuk menangkap tali tersebut. Namun pada saat ia sudah diselamatkan, ia malah disandra balik oleh sang Panglima. Namun beruntung karena teman dari Man-wol datang dan menyelamatkannya. Kemudian adegan kembali dengan memperlihatkan Jang Man-wol yang berada di bawah pohon bulan itu, di mana di sana juga ada seorang wanita yang berada di sebelahnya. Dan ia mengatakan bahwa bunga di sana telah mekar dengan sangat indah, dan berarti Man-wol melayani tamunya dengan baik. Namun Man-wol malah mengatakan bahwa lebih baik ia memetik bunga dan dikirimkan kepada jiwa-jiwa yang malang lalu ia pergi. Dan hal itu membuat sang wanita tua tersebut melangkah dan mengelus sedikit dari ranting pohon, dan kemudian ranting itu pun langsung berbunga. Karena pohon bulan itu diibaratkan dengan Jang Man-wol di mana kehidupan akan bergulir sekali lagi. Kemudian wanita itu meletakkan bunga tersebut di atas dada Ku Chang-song yang masih pingsan. Kemudian ia memimpikan seorang wanita yang berada di bawah pohon yang rindang, di mana ada dua orang laki-laki yang berlari menuju ke arahnya. Kedua laki-laki itu dan sang wanita tampak tersenyum bahagia. Kemudian adegan berpindah pada saat Ku Chang-song mengatakan terima kasih karena telah menolongnya. Dan Ku Chang-song sempat membahas masalah ia yang memimpikan Man-wol. Namun malah ditanggapi mimpi yang lain oleh Man-wol. 그래서 당신 꿈까지 꾸게 한 겁니까? 용서해줄게. 꿈까지 꿨어? 뭐 다 큰 성인인데 그런 꿈 꿀 수도 있지. 그런 꿈 아니에요. Dan kemudian Ku Chang-song menanyakan bagaimana cara ia dipindahkan. Man-wol tidak menjawab, akan tetapi ia dipindahkan dengan Hyun-jung merasuki Ku Chang-song. Namun pada saat sudah tiba di hotel, Hyun-jung malah tidak mau keluar dari tubuh itu, yang membuat Man-wol memukul kepala Chang-song dengan sangat keras. Dan kemudian Man-wol menanyakan apakah kepala Ku Chang-song baik-baik saja. Dan Ku Chang-song pun diajak berkeliling berhubung Ku Chang-song berada di hotelnya.
Namun pada saat berkeliling, Manwol menjelaskan bahwa hotel mereka berada di dunia nyata. Namun, hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat itu. Dan juga ketika cuaca sedang buruk, dan juga ada manusia yang berusaha untuk menginap di sana. Namun, sampai saat ini mereka tidak pernah kembali. Kemudian mereka melanjutkan ke sebuah kolam renang yang pernah dikatakan oleh ayahnya dulu. Dan itu membuat Kucang Song terkejut. Kemudian mereka berada di atas rooftop dari hotel itu, dan Manwol mengatakan bahwa itu tidak nyata, seindah apapun tempat tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Manwol, Kucang Song menanyakan apakah itu juga berarti Manwol juga demikian, dan pertanyaan itu membuat Manwol diam sejenak, dan kemudian ia menjawab iya. Pada saat itu akhirnya Kucang Song menyerah, dan ia menerima untuk bekerja di Hotel Del Luna. Dan itu membuat Manwol senang dan tersenyum yang akhirnya ada satu hal bahwa memang benar, wanita yang ada di dalam mimpinya itu adalah Jang Manwol. Dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok arwah yang menanyakan kopi kepadanya. Dan dengan sedikit takut, ia mengarahkan ke dalam. Sedangkan di lain sudut kota, ada seorang wanita yang terjatuh dari atas jembatan penyeberangan setelah berdebat dengan siswi yang lain. Namun setelah kejadian itu, siswi yang berada di atas jembatan itu langsung kabur dan kembali ke rumah. Sedangkan siswi yang terjatuh itu tidak bisa diselamatkan. Pada saat sedang melihat kalung yang ia rampas, tiba-tiba ada tetesan sirup yang jatuh ke mukanya. Ternyata, siswi yang jatuh tadi sedang berada di atasnya. Nah, semakin lama, sirup yang menetes semakin banyak. Sampai akhirnya, arwah itu jatuh dan mengambil alih dari tubuh siswi tersebut. Kemudian pada saat menyambut datangnya manajer baru dan memberi salam, mereka bertiga menceritakan secara singkat kenapa mereka bisa berada di sana, yaitu Hotel Del Luna. Di mana terlama di sana adalah laki-laki yang ternyata dulu ia adalah seorang penulis yang sangat terkenal di masanya. Namun, harus mati sebelum impiannya itu terwujud, yang bernama Kim Son Bi. Sedangkan yang kedua adalah berasal dari keluarga bangsawan, namun ia malah dibunuh oleh keluarganya sendiri, yang bernama Bu Choi. Dan yang termuda ialah laki-laki yang meninggoy saat terjadinya perang di Korea, yang bernama Jin Hyun Jung. Kemudian scene berpindah dengan menampilkan adegan di masa lalu, di mana Manwol dan kedua laki-laki itu tengah berada di tepi danau. Kemudian Manwol menawarkan panglima tersebut minuman, dan melihat lambang yang ada di tempat minum tersebut. Dan Manwol mengatakan bahwa itu adalah bulan, yang berarti itu adalah miliknya. Dan laki-laki itu mengajarkan Manwol bagaimana cara menulis namanya sendiri. Dan ternyata adegan itu berasal dari mimpinya Kucang Song. Kemudian pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia malah mendapatkan panggilan masuk dari Manwol yang memberikan ia tugas. 전화 빨리빨리 안 받아? Tugas pertama di mana ia harus menjual lukisan Baekdu dengan harga 2 kali lipat dari harga aslinya. Karena ia akan membalikan sebuah mobil baru dari hasil lukisan itu. 2배. 2배. Dan kalau itu berhasil, ia juga akan membelikan Kucang Song setelan jas bermotif harimau. 그래서 이것도 입고 왔는데 아이, 이거랑 똑같은 걸로 양복 한 벌. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan siswi yang sedang berada di atas jembatan penyeberangan, yang di seragamnya bertuliskan nama Kim Yuna, di mana pemilik dari tubuh asli itu meminta kepada arwah yang menempatinya untuk mau mengembalikan tubuhnya kepada dirinya. Namun itu tidak berhasil dilakukan, sampai di mana Kucang Song lewat di bawah jembatan itu dan melihat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba arwah dari pemilik tubuh tersebut berada tepat di tengah jalan, yang membuat ia membanting arah laju mobilnya, dan arwah itu kini berada di dalam mobil, dan menuju ke arah di mana raganya yang telah dikuasai itu berada. Siswi itu dibawa oleh Kucang Song ke Hotel Del Luna dan meminta Manwol untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan itu membuat Manwol marah, karena ia meminta Kucang Song untuk menjual lukisan. Tapi ia malah membawa tamunya ke hotel. 뺏겼다며. 걔 몸은 지금 딴 귀신이 차지하고 있겠지. Adegan berpindah dengan Kucang Song dan Manwol yang berada di depan rumah dari siswi yang tubuhnya telah dirampas itu.
Dan di sana, Manwol malah melihat mobil coklat yang ia sukai. Ia malah melihat tubuh Yuna, dan Changsong langsung mengejarnya sampai ke jembatan itu. Kemudian arwah itu menjelaskan bahwa ia tidak mengambil alih dari tubuh tersebut, malah Yuna yang telah membunuhnya, dan mengambil kalung yang ia miliki. Sedangkan di rumah Yuna, Manwol mengambil kalung tersebut dan Yuna mengatakan bahwa ayah dan ibunya akan melakukan apapun untuk dirinya. 그래야지. 널 Sekarang Manwol dan orang tua Yuna sedang bersama di mana orang tua Yuna mengatakan apa yang diinginkan oleh Manwol. Dan Manwol mengatakan bahwa putrinya telah menghabisi nyawa temannya. Dan ia ke sana untuk meminta imbalan. 이 목걸이가 지금 딸이 죽였어요. 대가를 받으러 왔습니다. Sedangkan Changsong dan arwah yang ada di dalam tubuh Yuna mengatakan bahwa ia tidak rela kalau Yuna telah membunuhnya dapat hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan ia sudah tidak dapat hidup kembali. Dan pada saat melihat Manwol, Changsong dengan emosional mengatakan bahwa mereka harus menolong gadis itu karena ini tidak adil baginya. Namun Manwol malah mengatakan kalung tersebut berada di tangan kedua orang tua Yuna. Dan itu membuat Changsong dan arwah di tubuh itu menjadi sedih dan juga kecewa. Kemudian adegan memperlihatkan pada saat orang tua Yuna memilih keputusan untuk melindungi putri mereka dengan menutup rapat tentang kematian dari anaknya itu. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa pilihan yang telah mereka buat malah membunuh jiwa dari anaknya. Dan Manwol sudah memperingati mereka akan hal itu. 돈은 얼마든지 드리겠습니다. Pada saat Manwol dan juga Yuna keluar dari rumahnya, Yuna berharap bahwa semua akan kembali seperti semula. Namun begitu Manwol menjelaskan bahwa begitu orang tuanya membakar kalung tersebut, maka ia pun akan ikut tiada, tanpa ada orang yang tahu. Mengetahui akan hal itu, Yuna langsung berlari ke dalam rumahnya. Namun ternyata ia sudah terlambat, karena orang tua Yuna sudah membakar kalung tersebut, dan Yuna ikut menghilang. Kini arwah dari teman Yuna sudah benar-benar menjadi parasit di dalam tubuh Yuna dan mengambil alih dari tubuh tersebut. Sedangkan Manwol kini mendapatkan imbalan yang cukup besar dari orang tua Yuna, dan kini mereka berada di suatu tempat. Tiba-tiba Manwol mendapatkan pesan dari tempat di mana ia memesankan sebuah mobil yang ternyata pesannya itu telah dibatalkan secara sepihak. Dan itu membuat Manwol marah dan berteriak membuat Changsong terkejut. 뭐야? 다 죽었어. 씨. 당신 이게 말이 돼? 나 무시하는 거야? 뭐 책임자 나오라고 하라고! Scene berpindah. Kini Changsong berada di dalam tempat penyimpanan alkohol milik Manwol bersama dengan Hyunjung. Namun di sana Hyunjung malah mengatakan posisi ketiga dari kandidat manajer Hotel de Luna. Dan itu membuat Changsong tidak terima. Namun pada saat melihat lambang yang berada di kotak tersebut, dia kembali teringat dengan mimpinya di mana di sana Manwol mengatakan itu adalah bulan dan lambang itu berarti miliknya. Changsong yang berada di ruang kerja Manwol melihat sebuah lukisan pohon dan kemudian ia menyusuri hotel sampai kini ia berada di tempat pohon bulan berada. Di mana tak lama setelah itu Manwol datang dan menanyakan apa yang ia lakukan di sana. Namun pembicaraan semakin menegangkan saat Changsong mengatakan ia melihat Manwol dan seorang pria di dalam mimpinya, di mana pria itu juga mengajarinya cara menulis nama dengan benar. Dan Changsong juga mengatakan bahwa Manwol telah menunggu kedatangan pria itu dari dulu. Dan Changsong juga mengatakan bahwa ia terus saja mengingat Manwol dan juga selalu memimpikannya setiap malam. Manwol terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Changsong. Dan drama pun berakhir. Lanjut episode 4.